Selamat datang di Real Show. Show. Regina Ilyas Show. Karena marah ini Ustadz. Allah, Ustadz. Makanya tidak stabil moodnya kan. Lepas Kak. Gak bisa. Lihat Kak. Kenapa ada suara? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bulan Ramadan maafkan Kak ya Allah. Ustadz maaf Ustadz. Iya, Masya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Cobaan di bulan Ramadan. Sebelumnya sahabat suara, kita kembali lagi di Real Show Regina Ilyas. Show Ustadz. Show. Ya, Gitu terima ya. kasih Ustadz sudah konsisten. Kenapa? Soalnya dari tadi saya diuji kesabaranku. Akhirnya menimbulkan rasa emosiku. Padahal kan selain menahan lapar, Iya, bulan Ramadan ini harusnya kita menahan amarah. Iya enggak Ustadz? Iya, betul sekali. Iya. dan kita masih sama Ustadz Arya, masih Iya. ngobrol tentang edisi Ramadan. Yes. Tapi kali ini kemarahan dan Memaafkan. Iya, betul. Iya, kita di bulan Ramadan selain kita menahan lapar, kita menahan amarah. Tidak semua kita bisa keluarkan. Betul tidak Ustadz? Iya, betul Iya, sekali. kalau bisa kita tahan. cuma saya tipe orang Ustadz yang kalau bisa marah kenapa mesti sabar? Subhanallah. Nah, Bagaimana menurut Ustadz iya begitu? gitu. Bagaimana Ustadz? Orang-orang seperti ini tips untuk dia apa sih Ustadz? Perlu diruqyah mungkin. Disucikan kembali ternyata jawabannya. Subhanallah. Iya. Sapa dulu Ustadz, sahabat suara silakan Ya, sebelum Masya dijelaskan Allah. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya sahabat suara? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan puasanya juga dilancarkan. Amin. Ibadah-ibadah kita semuanya juga diterima. Insya Allah. Amin. Gimana Ustadz tentang permasalahan hidupku saat ini? Yang saya bukan hanya menahan lapar, tapi harus menahan emosi. Abis itu saya harus memaafkan seseorang itu. Menurut Ustadz bagaimana? Dan memang seperti itulah konsep kehidupan ya. Kadang bahagia, kadang marah. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini kita berpuasa ya puasa itu bukan hanya makan, persoalan menahan makan dan minum saja, tapi jauh lebih dari itu ya. Persoalan dalam menahan hawa nafsu. Iya. Termasuk di dalamnya itu adalah masalah lisan. Ya, masalah emosi, lisan ini yang perlu untuk diwasiatkanlah, dinasihatkan kepada diri kita dan juga para teman-teman dan sahabat Iswara secara khusus. Oh, nah kan kita ini berpuasa Ustadz. Iya. Biasa kita memang marah. Apakah betul marah bisa menghilangkan pahala puasa? Kalau untuk secara hukumnya ya, ulama sepakat bahwa marah itu tidak membatalkan puasa. Tetapi untuk keberkahan puasa, pahala ya bisa jadi. Ya, karena orang yang marah, emosian, apalagi yang tidak bisa tahan mulut ya. Ya. Iya. Sembarang bilang. Iya. Bilang ini comot itu. Nah, ini yang bisa kemudian mengurangi sedikit pahala puasa kita. Iya. Ya, tapi tidak sampai membatalkan. Oh, saya kira Ustadz, Iya. ketika kita lagi marah, Iya. itu batal puasa. Makanya saya bilang gini, pesan contoh dulu. Iya, kalau marah. Karena saya begini Ustadz, saya marah seharian puasa ya percuma. Ya mending makan dong. Auzubillah. Iya, karena memang Bener Ustadz, pandangannya Ustadz, na'udzubillah. karena memang di saat puasa ada saja yang membuat kita Iya. marah Ustadz. Iya, Biasa betul. kayak pagi-pagi adek sudah mulai bikin saya Itulah marah. cobaannya kan, Iya, itulah kayak cobaannya saya maunya ketika telur orang ceplok, berpuasa. dia Betul telur sekali. dadar. Aduh. Ya begitulah. Kamu ke masjid, dia ke gereja. Bukan itu, kenapa bahas itu? Kan kamu Kita bilang telur ceplok dan telur dadar. Iya, kan saya bertanya soal amarah sama iya, Ustadz. iya. Terkadang memang itu ada saja ujiannya kalau kita sudah mulai serius beribadah, ada saja cobaannya. Iya. Ada saja yang Tapi kalau misalnya Ustadz, saya bisa tahan amarahku, apakah puasaku itu pahalanya lebih besar? Justru itulah yang diminta sebenarnya ya. Justru itulah yang dicari sebenarnya, bagaimana kemampuan kita untuk bisa menahan diri. Iya. Artinya dari sisi bahasa saja puasa siam adalah limsak, menahan diri, bukan menahan diri untuk tidak makan atau tidak minum saja, tetapi semua perkara-perkara yang bisa memakruhkan puasa, membatalkan puasa, ataupun pada perkara mengurangi pahalanya puasa kita. Jadi memang anjurannya itu adalah tahan diri tak ketika kita sudah kemudian diajak untuk
mulai emosi dan lain-lain, memancing. Nah, karena memang seperti itulah kehidupan kan. Kadangkala ada saja perkara-perkara yang bisa memancing emosi kita untuk tidak lepas kendali untuk memperbaiki puasa kita, maka bagi dari diri kita tahan. Dan pahalanya pun juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bedalah orang yang hanya sekedar menahan saja namun tidak ada ujiannya. Tetapi orang yang kemudian beribadah justru banyak ujiannya. Jadi sampai ulama mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan berapa banyak ujian yang kamu telah lewati. Semakin kita diuji mungkin semakin betul sekali. Berarti kalau mau naik kelas itu kita ujian berarti semakin. Iya, seperti itu kira-kira. Iya. Kayak tes CPNS juga Ustaz. Itu kan ujian tuh. Iya, supaya lolos. Iya. Ya, itu bahkan luar biasanya itu Nabi SAW juga sampaikan, ya, beliau mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ujian yang menghampirinya. Bahkan di hadis yang lain mengatakan innallaha idza ahabbal abda ibtalahu. Bukti kecintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ketika Anda dicoba. Kalau Allah Subhanahu wa taala sering-sering menguji kita, berarti Allah sekarang sudah mulai mendekat ya kepada hambanya. Artinya semakin banyak ujian kita, maka semakin cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi dengan catatan yang bisa bersabar dengan ujian itu, yang bisa lolos dengan pantas dengan ada yang bilang mohon bersabar, ini ujian. Gitu. Semakin kita diuji, semakin kita dituntut untuk sabar. Nah, kalau kita sudah terlanjur marah, Ustadz, bagaimana cara menjaga agar puasa kita masih bernilai? Kalau sudah kelepasan nih bilang pas diuji, tapi sudah mengumpat bilang itulah yang biasa orang-orang bilang. Ya, ini ada hadisnya Nabi SAW. Ini menarik, ya. Bahkan diwasiatkan oleh Nabi SAW ketika kita sudah terlanjur emosi atau ada orang yang memancing kita untuk emosi. Bahkan dalam hadis itu dikatakan wa in khasamaka, ketika engkau didatangi oleh seorang orang lain kemudian mengajak kita untuk sedikit bergulat, baik bergulat lisan maupun bergulat badan, Anda harus mengatakan fakul, Nabi mengatakan katakan ini mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Jadi memang dianjurkan untuk menahan diri. Berarti kalau ada yang bikin saya emosi, maaf, saya sedang berpuasa. Tapi setelah saya buka puasa, kau tunggu leherku. Gitu, pas buka, tunggu saya. Tapi kayaknya saya juga punya cara kalau misal marah tapi ketika berpuasa, Ustadz. Misal nih ada orang kasih marah saya langsung cium bau mulut saya langsung ketawa. Baunya. Bau. Begitu. Karena bau lucu-lucu. Ada cara yang lain yang ditawarkan oleh para ulama kita, ya. Caranya? Ketika kita marah tidak bisa dibendung, misalkan di dalam kondisi kita berhadapan dengan saudara kita, tinggalkan tempat itu kata para ulama kita. Jadi langsung keluar dari rumah, Ustaz, agak barang-barang. Jangan. Kabur. Lari dari masalah. Sorry. Tidak baik juga. Keluar untuk rehat, ya. Sekedar healing. Berarti kalau kita orang depan marah, kita keluar dari rumah. Habis itu kita guys nongkrong guys. Masa nongkrongnya begini? Enggak dong. Astagfirullahaladzim. Guys nongkrong depan masjid. Beli-beli somai. Jam puasa. Lain memang niatnya ini Ustaz ini Ustaz. Pikiran saya terbiasa negatif. Kalau menahan rasa emosi itu berat banget pasti Ustaz ya. Apalagi kayak kita tuh udah kayak sakit hati banget. Apakah kita tetap wajib memaafkan? Wajib, ya. Itulah tingkatan yang luar biasa dari seorang yang beriman dan tingkat persaudaraan yang luar biasa itu ketika kita mampu memaafkan saudara-saudara kita. Bahkan dalam sebuah asar itu disebutkan ada seorang sahabat itu masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla itu karena persoalan itu saja. Jadi tiba-tiba dia masuk ke, singkat ceritanya itu tiba-tiba dia masuk dalam masjid, Nabi mengatakan huwa fil jannah, dia adalah penghuni surga. Sahabat heran, kalau bisa ini baru masuk langsung ditunjuk.
dia penghuni surga. Iya. Ada salah seorang sahabat bermalam 3 malam di rumahnya untuk hanya melihat apa ibadah spesialnya ini Iya. orang. Kenapa bisa sampai masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Singkat ceritanya, ternyata ibadahnya sama-sama saja dengan ibadah-ibadah sahabat yang lain. Iya betul. Kemudian singkatnya hari ketiga dia tanya langsung, kenapa kemarin Nabi langsung tunjuk kamu masuk ke dalam surga? Apa sebenarnya resepnya kenapa Nabi langsung tiba-tiba tunjuk kamu masuk ke dalam surga? Barulah kemudian dia sampaikan bahwa di antara amalan tersembunyi saya itu adalah ketika saya mau tidur, sebelum saya tidur saya memaafkan dulu saudara-saudara saya, baik yang menzalimi saya dengan yang lain atau yang lain. Jadi itu sampai sahabat itu mengatakan hadzal ladzi la nutiquhu, ini perkara yang tidak bisa kami lakukan. Perkara ini yang sangat-sangat susah karena persoalan hati. Iya, Ustaz. Berarti mulai sekarang saya akan belajar memaafkan orang-orang yang suka cerebel saya, Ustaz. Ya. Gitu ya. Cerebel cerita belakang. Oh, cerita. Iya. Masya Allah. Karena mereka itu baik di depan saya, ketika di belakang saya dia cerita saya. Mulai detik ini saya akan maafkan. Iya. Masya Tapi Allah. kalau malam saya kirimkan api terbang-terbang di atas rumahnya. Astagfirullah. Sihir. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Iya. Salah juga. Jangan Nggak Ustaz, boleh. ya begitu ya, Nggak enggak boleh boleh ya, ya. nggak boleh ya. Jadi Jangan dicontoh itu. Iya, jangan dicontoh. Iya. Itu tidak boleh ya. Jangan dicontoh. Nah, tapi maka- kalau kepepet Ustaz. Enggak Jangan. juga, Nggak tidak, boleh. Oh, iya, iya, tidak. baik. Yang harus kita contoh itu Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ada tidak contoh Ustaz Rasulullah cara memaafkan seseorang? Luar biasa ya kalau dari Nabi SAW kisahnya itu luar biasa. Iya. Saya cuma ambil satu contoh saja, ya, peristiwa di Taif ya, 7 hari atau hampir 10 hari lah Nabi SAW di Taif. Dia berdakwah di sana ketika sudah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, dia pergi ke Taif. Itu tidak ada yang menerima dakwanya. Sampai justru apa yang dia dapatkan itu dilempar batu sampai bercucuran darah di kepalanya bersama dengan pengawalnya Zaid bin Harithah. Itu semua setiap dia lewat kabilah tidak ada yang menerima dakwahnya, justru dilempar batu saja, dilempar batu. Sampai kisah yang luar biasanya itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat Jibril dan kemudian malaikat Jibril dampingi dengan malaikat penjaga gunung. Ditawarkan Nabi SAW, beliau mengatakan singkat cerita, ini malaikat penjaga gunung sudah berbicara kepada Nabi. Jadi 2 gunung yang ada di sekitarnya karena beliau beristirahat saking capeknya itu kodong, ya, bercucuran darah. Malaikat penjaga gunung kemudian mengatakan, ini ada 2 gunung. Maukah engkau wahai Muhammad saya angkat 2 gunung ini kutimpakan ini penduduk Taif? Ya, tapi apa yang Nabi SAW katakan, la, jangan. Ya, arju an akuna. Ya, saya menginginkan mudah-mudahan di kemudian hari penduduk Taif ini lahir di dalamnya man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah Azza wa Jalla. Dan terbukti subhanallah, Taif itu sekarang itu setiap tahun melahirkan penghafal Al-Qur'an, ratusan penghafal Al-Qur'an. Itu bukti Iya. kelapangan dadanya, Betul. besar dadanya itu Besar Nabi hati, SAW, ya. besar hatinya dan cara memaafkan. Zaman sekarang orang emosinya gampang tersulut Jadi Ustaz. coba kalau kita Iya. sekiranya itu ditawarkan tadi itu Iya. penjaga gunung, kenapa bukan dari tadi? Iya. Saya bilang, tunggu, saya kasih kumpul teman-temanku di Macini biar bersatu semua. Teman Iya. saya Ustadz kemarin dilempari batu. Oh, gitu, Dia memang sabar tapi sambil pegang parah. Aduh. Nggak bisa. Kamu tidak Iya. sabar. Apalagi begini, ada orang juga Ustadz karena maunya ingin validasi, Iya. sama orang ya, biar dilihat, oh maaf selain pemaaf juga suka bersedekah. Iya. Ya, akhirnya ya itu dia manfaatkan kondisi itu dengan cara memang bersedekah tapi dia posting di sosmed. Allah musta'an. Iya, padahal kalau Karena- mau bersedekah lebih baik kan tidak usah diketahui Iya, orang, betul, tahu. tapi biar Allah yang tahu. Nah, bersedekah mari di Wahdah Inspirasi Zakat. Iya, Masya Allah. nomor rekeningnya ada Di bawah tertera di sini, sini. betul. Kamu bisa kris, kamu Iya. bisa banyak deh pokoknya. Iya, benar, bagus Arnal. Kamu bisa bersedekah karena sekarang orang menilai manusia dengan story-nya. Betul Iya, sekali. kalau sering story potongan ceramah Ustadz Oh, yang gitu deh. pemaaf, baru bisa dibilang, oh nah maafkan mak. Iya. Tapi tidak Ustadz. Karena ya, maaf iya. itu gengsi Ustadz. Sorry Iya. tuh saya Ustadz. Meminta maaf ke orang itu gengsi, itu Betul. menurutku yang Iya. paling
alasan untuk kenapa kita tidak jadi minta maaf. Iya. Ya kan? Nah, menurut Ustadz, 1 kali 1 berapa Ustadz? Bukan, itu Satu. pertanyaan viral saat ini, tapi bukan. Kan simple Ustadz. Yang lain. Pada saya sudah siap ya. Oh iya. Ternyata pertanyaannya langsung matematika. Kayak juga. Iya, kaget, Ustaz. Minta maaf dan memaafkan yang mana paling mulia Ustadz? Meminta maaf. Meminta maaf. Meskipun kita tidak salah. Oh, Iya. biar kita tidak salah. Iya, karena ada hadisnya. Oh, saya minta maaf. Pak. Iya. Wih, langsung. Kumaafkan Iya, gitu. iya, terima kasih Ustaz. Ini kan lebih enak. Sebentar Insya lagi lanjut kan. Saya minta maaf Iya, juga Ustadz. iya, sila. Iya. Mudah-mudahan kita dimaafkan Amin. semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Guys, minta maaf ke semuanya guys. Biar kita tidak salah Ustaz. Iya. Tetap Betul, karena hadisnya dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Silakan diterjemahkan. saya mau bilang ini Ustaz pintar. Jadi Lucunya Ustaz, mau di sini Ustaz. Alhamdulillah bukan saya nak suruh Ustaz. Alhamdulillah. jadi Nabi Padahal sebenarnya saya tahu je Ustaz. Oke, mohon maaf ya, saya minta maaf lagi. Iya, Begitu. saya maafkan juga saya Ini juga minta Ustaz. maaf. Masya Allah. Nggak boleh begitu. Oh, Ustaz. gitu. Jangan dimarahin Ustaz. Ini Ustaz loh. Jadi Nabi mengatakan ketika tidak pantas atau tidak dihalalkan dan tidak dibolehkan 2 orang itu berselisih. Ya, sampai 3 hari 3 malam. Iya, Ya, satunya menolak, yang lainnya juga menolak. Fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kemudian Nabi mengatakan yang paling terbaik di antara keduanya adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Artinya memulai untuk memaafkan, meminta maaf. Nah, itu yang paling terbaik. Kalau misalnya Ustadz, kita sudah minta maaf, Oke. ya, tapi tidak diterima, maksudnya yang menyakiti kita itu tidak minta maaf ke kita. Apakah kita dengan ikhlas, ridho, ya sudah saya maafkan, walaupun sebenarnya dia tidak minta maaf. Iya Ustaz, bagaimana memposisikan diri kita? Itulah yang tadi yang saya sampaikan ya, yang paling terberat itu adalah melapangkan hati-hati kita. Ya. Meskipun kadangkala mereka tidak mau memaafkan kita, yang jelasnya hubungan kita dengan dia sudah kita usahakan ya, Ya. untuk lebih baik. Urusan dia tidak mau memaafkan kita itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ancamannya juga bukan main-main. Ya, bahwa orang yang berselisih dengan saudaranya, kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja melakukan kesalahan itu begitu mudah Allah ampuni. Artinya Allah akan ampuni, kamu memohon maaf, Allah ampuni, kamu minta maaf, Allah ampuni. Tapi kalau untuk persoalan persaudaraan antara saya dengan Mbak, Iya. Siapa? Ayo. Coba. Siapa? Lupa. siapa lagi? Siapa? Injak garis ini Oh, Ustadz. Mbak Regina ya. Iya. Persoalan saya. Ustadz, Saya kayaknya sampai lupa ya. kayaknya Ustadz perlu diruqyah deh. Oh gitu ya. Kan Ustadz yang meruqyah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bisa-bisanya Ustadz lupa. Sorry, baru 2 kali pertemuan. Lanjut Ustaz, lanjut. Tak Sampai terima lupa. kau, Jadi Ustaz. kalau ada persoalan antara saya dengan Mbak Regina, Iya. maka ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala campur sampai disebutkan dalam hadis hatta yastaliha, sampai kita saling memaafkan. Ya. Amalannya pun juga akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung dulu amalannya. Sampai kita baik hubungannya dengan saudara-saudara kita. Maka sebisa mungkin sebenarnya harus kita meminta maaf ya, meskipun kadang-kala kita tahu diri kita bahwa bukan kita yang salah. Belum tentu saya maafkan Ustadz Oh ya. gitu ya. Kan Sorry. sudah panjang lebar, iya. untuk apa kita ada lighting, ada kamera kalau tidak masuk di sini. Iya. Untuk apa kalau masuk telinga kiri keluar pintu Kita mau Maaf Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Ustadz maaf Ustadz ya. Subhanallah. Ustadz maaf ya Ustadz ya. Tapi lain kali jangan begitu Ustadz Oh, ya. gitu ya. Sorry. Iya. Ustadz terakhir, jelas benar apa yang mau disampaikan ke sahabat Untuk suara. sahabat suara. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Yes. minta maaf dan memaafkan itu bagaimana Ustadz? Ya, ini untuk teman-teman sahabat suara, masya Allah. Yang paling terpenting bagi kita adalah mengusahakan untuk tetap bersabar. Ya. Innamas sabr bitasabur, kata Nabi SAW. Kesabaran itu bukan datang begitu saja, ya, permanen atau datang secara cepat, tetapi butuh tahap untuk kita yang mengusahakan diri dulu untuk bersabar. Sama dengan yang namanya marah, ya, tidak menahan marah itu bukan langsung seketika itu langsung datang ya, tetapi butuh tahap dan waktu yang lama untuk mengusahakan diri kita juga untuk menahan emosi, menahan
amarah dan hawa nafsu. Yang jelasnya puasa itu bukan hanya persoalan menahan makan dan minum saja, tetapi semua harus ditahan. Lisan ditahan, hati ditahan, dan juga hawa nafsu, kemudian juga semuanya harus ditahan. Barakallahu fikum. Barakallah. Sama satu lagi Ustaz, lain kali ingat Iya. nama orang Ustaz. Iya, sorry. Kalau sudah ngobrol panjang, tapi biasa Ustaz Ingat, katanya Ustaz, tuh Ustaz nama kalau orang. susah namanya diingat dia pelit. Oh gitu ya? Katanya ya, Oh, gitu ya? katanya. Betul. Baru mau saya tawarkan buka bersama dengan Ustaz. Dari di mana kita ini berbuka? Ya, Oh, dari kode kita Ustaz. sih, Ustaz. Di masjid. Sama-sama. Mau buka puasa bersama. Iya, di masjid. Oke, baiklah kalau begitu terima Iya, kasih terima Ustaz. Terima kasih banyak, masya Allah, barakallah. Jalan-jalan. Oh, cakep. Bukan Ah, pantun. kok bilang jalan-jalan? Itu tadi kalimat. Oh, Terima kasih, saya kira Ustaz sudah jalan-jalan. Saya kira mau ada cakep. Nggak ada ke pasar. Oh iya, enggak ada ya. Kemana, nggak ada. Sahabat Suara, intinya di bulan suci Ramadan ini mari kita saling memaafkan dan juga memberikan maaf kepada orang-orang Betul. yang mungkin aja tersakiti hatinya, Iya. dilapangkan Yes. pintu maafnya Ya, kalau ya. bisa juga menahan amarahnya Betul. karena mulutmu kudamu. Harimau. Salah hewan. Dadah. Sampai jumpa, assalamualaikum. Dadah. Salam.